Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan terapi ibadah beserta contoh penerapan dalam penelitian. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Tafila Maulidia Hidayat, NIM 238, Ahmad Ridho Kuniawan, NIM 251, Muhammad Ramdan Fajrandi, NIM 263. Ibadah sendiri menurut bahasa atau etimologis adalah berasal dari kata ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi. Dikatakan torikum mu'abad, yaitu jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Jadi meyakini bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa, sehingga ibadah adalah bentuk taat dan hormat kepada Tuhannya. Ada pula secara terminologis menurut Hasbi al-Sidki, pengesaan Allah dan pengagungnya dengan segala kepatuhan dan kerendahan diri kepadanya. Kemudian ada menurut ulama tasawuf, ibadah adalah perbuatan mukallaf yang berlawanan dengan hawa nafsunya untuk mengagungkan Tuhannya. Terus ada pengertian terapi sendiri. Terapi menurut Profesor Dr. Singgi merupakan perawatan terhadap aspek kejiwaan seseorang yang mengalami suatu gagasan ataupun penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental dan pada kesulitan-kesulitan pada penyelesaian diri. Terus menurut Hamzah, Ismail, dan akhir tahun 2012, ibadah merupakan perkara penting dalam kehidupan seorang mukmin yang mencakup seluruh jenis ibadah dan meliputi makna kepatuhan kepada segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam surah Al-Talaq ayat 2 sendiri dijelaskan bahwa bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berdoa memohon pertolongannya akan memberikan jalan untuk keluar dari permasalahan tersebut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Randi. Yang selanjutnya adalah terapi ibadah. Terapi yang diberikan kepada pasien atau klien dengan berdoa atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. James menyatakan bahwa tidak ragu lagi bahwa terapi yang terbaik bagi keresahan jiwa adalah keimanan kepada Tuhan. Keimanan kepada Tuhan adalah salah satu kekuatan yang harus dipenuhi untuk membimbing seseorang dalam hidup. Dalam Jamaluddin Anco dan Fuad Nasori Suroso. Nah, di sini James melakukan penelitian di mana James sendiri menemui hasil bahwa suatu kerohanian seseorang atau ketika orang itu beribadah itu memiliki terapi yang paling bagus dalam diri manusia atau paling baik. Lalu selanjutnya dalam Al-Quran yang diterangkan dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 186 yang artinya kamu sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya dan demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah menguji seseorang sebelum dalam untuk mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak banyak menyakiti hati. Nah, di sini seperti banyaknya orang yang berterapi itu kebanyakan dari penyakit hati seperti cemas, iri hati, dan lain sebagainya. Maka di sini Al-Quran juga mengatakan bahwa solusinya itu adalah bersabar dan bertakwa.
Lalu yang ketiga, dalam ayat tersebut Allah menunjukkan jalan untuk menjadikan individu yang sehat mental dan manusia yang dapat merasakan kebahagiaan secara positif, yaitu dalam menghadapi ujian. Lalu kita harus bersabar dan bertakwa. Maka dalam penjelasan di atas untuk penerapan ibadah dalam terapi penelitian sebagai berikut. Nah, slide selanjutnya diterangkan oleh Ridho. Selanjutnya, contoh penelitian. Yang pertama, Hirokoshi dan kawan-kawan pada tahun 2006 melakukan sebuah penelitian di salah satu institusi pelayanan kesehatan atau rumah sakit jiwa di Jawa Barat dengan metode wawancara yang dilakukan kepada 15 responden yang pernah memanfaatkan terapi tradisional dan alternatif di dalam pondok pesantren. Proses terapi bagi kesembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa, Pondok Rehabilitasi Hidayatul Mubtadin mewajibkan para pasien untuk mengikuti kegiatan yang ada dalam pondok tersebut. Metode penyembuhan yang dilakukan pondok tersebut dengan metode doa dan zikir. Selanjutnya, menurut pengasuh pondok zikir, merupakan amalan ibadah yang bisa menjadi terapi bagi berbagai penyakit, baik seperti penyakit psikis, seperti stres, khawatir, cemas, depresi, dan lainnya. Dan sholat yang dilakukan bersama-sama dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pasien dengan gangguan kesehatan jiwa yang sudah mulai membaik, mereka mengatakan bahwa ada respon positif, yaitu mereka mulai memiliki rasa penerimaan diri atau self-acceptance sehingga pasien tidak merasa depresi. Selain itu, mereka juga mulai mampu mengekspresikan perasaan kepada kehidupan. Next. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zwingman DKK tahun 2006 terhadap pasien penderita kanker payudara di Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara pemecahan masalah melalui agama dapat mengatasi depresi pada pasien penderita kanker payudara di Jerman. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Larson menunjukkan bahwa ada hubungan antara komitmen agama dengan penyakit kardiovaskuler. Dalam studi yang dilakukan Larson disebutkan bahwa kelompok yang menjalankan ibadah keagamaan secara rutin memiliki risiko lebih rendah untuk terkena kardiovaskuler dalam Dadang Harwari 1997. Ya, mungkin ini saja presentasi dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.